Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Eh, Terima kasih kepada Dr. Roni yang sudah menyempatkan hadir dan berbagi ilmunya hari ini. Kepada teman-teman Presiden, eh, Chief, COC, dan guru-guru kami yang lain yang hadir di pagi ini. Pagi ini kita akan ada sesi kuliah subuh tentang cervical trauma yang akan dibawakan oleh Dr. Roni Eka Saputra, SPOT. Sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Dr. Roni, dipersilakan dok, untuk dimulai. Saya bisa share ya? Bisa dok. Kelihatan ya, Tom? Kelihatan dok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, pagi ini kita bicara mengenai cervical trauma ya. Eh, ya mungkin ya rasanya cervical trauma itu sesuatu yang memang harus menjadi aware kita ya. Karena kalau di ATLS prinsip primary survey itu di A itu adalah airway dan G-spine control ya, cervical spine control. Sehingga kalau kita miss, nah, itu sangat berbahaya. Karena trauma yang dikatakan trauma kepala itu dari klavikula ke atas itu curigai suatu cervical trauma. Ya, ini kalau ada fraktur klavikula saja, ya, fraktur klavikula saja, nah itu harus kita periksa mengenai di cervicalnya. Paling kurang dengan nyeri yang dirasakan, gerakan yang terbatas, nah, itu ada kecurigaan suatu trauma pada cervical. Eh, Sehingga C-spine control ini apapun itu, ketika kita tangani pasien, pasang cervical collar neck, gitu ya. Di ATLS itu standarnya collar neck itu nanti di slide terakhir saya lihatin yang cervical collar neck itu. Itu yang Philadelphia. Kemudian di tengahnya ada lubang sehingga ketika ada masalah dengan jalan nafasnya itu penolong bisa melakukan tracheostomy ya. Nah, needle krikotomi apa needle krikotrokotomi apa namanya itu yang ditusuk jarum atau memang di tracheostomy sehingga dengan pasal collar neck dia tidak mengganggu dari cervicalnya. Nah, itu yang harus menjadi standar kita di penanganan di emergency room ya. Ini ada yang tahu nih, Tom? Siapa ini Tom? Ya ini Superman, cuma siapa nama aktornya? Ada yang tahu cerita kisahnya ini? Christopher Reeve, dokter. Christopher Reeve ya. Christopher Reeve itu lakon apanya aktor Superman. Superman di tahun 70-an 80-an. Era 70-an 80-an. 80-an lah, awal 80-an. Saya waktu kecil juga ini menonton Superman ya dia ini nih ya, diulang-ulang gitu ya. Tapi ternyata ada kecelakaan yang sangat sangat berat gitu ya. Dia naik kuda ya kemudian kudanya jatuh, dia posisi kepalanya
membentur pagar di lompatan kuda itu dan dia lumpuh total ya, cervical trauma. Ya tahun 95 nih, Christopher Reeve. Dan dia hidup dengan kursi roda. Intinya kita itu bukan sekedar di rumah sakit itu mengobati apa yang jadi kasus pada tulangnya, cervicalnya, apapun itu. Mungkin yang pasien onkologi dengan tumor ganasnya, ya sudah metastasis kemana-mana. Tapi hari-harinya itu menjadi perhatian kita bahwa dia punya motivasi untuk bisa berkarya. Jadi pasien-pasien kita itu yang apapun dengan keadaan terminal pun kita beri semangat, gitu ya, beri semangat dan semangat itu dia berkarya apa yang bisa dilakukan. Kalau Christopher Reeve ini dia lumpuh, dia mengumpulkan ternyata beginilah keadaan kalau dia lumpuh gitu kan, lumpuh dan sangat susah dan tergantung dengan orang. Dia membangun itu dengan istrinya, buat foundation, dikumpulkan dana, banyak donasi, diberikan kepada orang-orang yang butuh. Nah, kalau di kita ada tuh yang amputasi di Solo itu, kasus amputasi, amputasi dia tukang gitu ya, dia bikin kaki palsunya sendiri dan berhasil membuat sendiri, akhirnya dia berkarya membuat kaki-kaki palsu untuk orang yang lain. Nah, sehingga pasien yang datang ke kita itu sudah kita beri semangat ya, kasus-kasus trauma, kasus-kasus malignan, eh, dengan penyakit-penyakit terminal lah, ya. Sehingga hari-harinya juga bisa punya kebahagiaan yang tersendiri dalam eh, menghadapi hari-hari terakhirnya gitu ya. Meninggal Christopher, tapi meninggalkan semangat gitu. Dulu di Piala Dunia ada orang tidak punya apa namanya, siapa namanya itu ya, yang tidak punya kaki ya, dia menjadi YouTuber, dia menjadi influencer, eh, dan meningkatkan semangatnya dia berkarya. Nah, jadi cervical trauma itu bukan sekedar kita memberi materi saja, tapi poinnya adalah bagaimana kasus-kasus yang ada, kita ada sisi memberi semangat ke pasien, ya. Ada sisi memberi motivasi sehingga dia tidak down dengan keadaannya dan bisa optimis. Dia akan bisa uh, semangatnya dengan orang yang sehat, sama semangatnya dengan orang yang sehat. Dan dari data bahwa di United States di Amerika itu ternyata kasus spinal cord injury itu sangat banyak. Kenapa? Karena era industrial ya, kemudian jalan jalan itu semakin banyak mobil, motor, ya, apalagi kita gitu ya, apalagi dengan kepatuhan kita yang eh, tidak apa namanya, tidak lampu merah juga ditabrak juga gitu. Nah, karena tidak ada polisi. Jadi sebenarnya maka kalau kita patuh pada aturan itu maka kasus ini akan kurang. Dan kita bisa melihat tidak kepatuhan kepada lalu lintas itu saja, kita bisa melihat dia tidak dilihat dari statusnya gitu. Misalnya dia berpendidikan atau tidak berpendidikan sama saja sih. Ya. Orang yang mobilnya eh, apa namanya, yang mobil listrik, mobil BBM gitu ya, yang mobilnya besar, kecil, mobilnya tinggi, pendek, sama aja. Tetap saja ada yang menabrak lampu merah, gitu ya. Nah, jadi intinya ada rambu-rambu, ada aturan, ada yang harus dipatuhi, ya patuhilah. Gitu. Maka kalau kita seorang Muslim ya, seperti ini, ya, ada disuruh sholat, disuruh mengerjakan ini, memberi apa namanya, kebaikan-kebaikan, kerjakan. Gitu. Jadi kalau itu rambu-rambu itu dijalankan, nggak tertib gitu ya. Kita kalau di jalan raya lihat tuh ya, kalau orang mau nyebrang, kita tancap gas gitu. Tapi apa salahnya diberi kesempatan orang berjalan itu
Dia lewat dulu, kita nunggu sebentar. Ini tidak ada perbedaan waktu kita sampai di tempat itu juga 1 menit, 2 menit. Nah, tidak signifikan gitu ya. Kalau secara diukur ya, kalau melakukan statistiknya itu nggak signifikan nih gitu ya. Nah, makanya saya menyampaikan ini kepada semua kita yang hadir, itu patuhilah lalu lintas. Buru-buru kita ya di space lah waktunya, jangan waktunya yang sangat dekat-dekat gitu ya kan. Ini kenyamanan kita baik, tidak perlu juga kita lihat orang itu nabrak juga kok gitu. Nggak perlu juga kita begini. Tapi kalau kita berprinsip itu mematuhi peraturan itu akan mengkondisikan keluarga kita sebenarnya ya. Anak-anak kita akan kita lihat bahwa kita patuh pada lalu lintas. Sehingga ketika kita tidak, oh itu anak saya itu lampu merah gitu ya. Nah, kita stop gitu. Jadi dia patuh. Maka kalau kita lihat tuh yang di anak-anak ini bisa dilihat di YouTube tuh ya, anak-anak Jepang itu di tahun-tahun pertama sekolahnya itu di TK, SD itu dia materi adab nih. Materi dia bisa melihat dia sekelilingnya, sosialnya dipatuhinya gitu ya. Nah, tidak perlu dengan teori-teori, tidak perlu dengan ya tambah kurang harus bisa, tidak perlu. Tapi dia bisa antri, ya, bisa patuhi aturan, gitu ya, bisa hormat kepada yang tua. Gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus kita tanamkan ke keluarga kita, ya, anak-anak kita didik untuk itu. Sehingga orang akan berganti, generasi akan berganti dengan generasi yang patuh pada yang menjadi perintah dan larangan, gitu ya. Nah, itu tambahan-tambahannya sebenarnya bahwa ini kasusnya tinggi karena kecelakaan tinggi. Ya, karena kita tidak patuh, ya kan kecelakaan tinggi. Ya. Dan baru kemarin tuh ada 2 hari yang lalu atau kemarin itu ya, luar biasa. Ini dari silitin ronsen ya, patah tulang belakang itu sampai berlipat kali itu kasusnya. Ya. Dan tentu kalau trauma servikal ini sangat tinggi, kemudian sangat komplikasi gitu. Jadi, makanya memotivasi si pasien kayak Christopher Reeve tadi, dia ketergantungan orang. Kalau orang yang merawatnya Merawatnya. tidak apa namanya tidak intens, nah, banyak komplikasi yang terjadi gitu ya. Ada gupitusnya lah, pneumonia lah, dan yang lain itu menyebabkan dia malah harusnya dia bisa sehat, tapi ternyata komorbid yang lain yang mengganggu dan mendapatkan kematian akhirnya gitu ya. Ini cervical anatomy ya. Ini harus tahu nih semua bahwa eh, cervical kita itu ada 7, tapi yang harus diperhatikan nerve root-nya ada 8 ya. Cervix tulangnya 7, nerve root-nya 8. Ya, C1, C2, 3, 4, C8 nerve root. Ya, dengan anatomi yang sangat berbeda dengan yang lain. Ya, C1 itu tidak punya processus spinosus, namanya atlas. Kemudian C2 sampai C7 proses spinosusnya bifid. Bifid itu bifid ini. Jadi ada lengkungnya. Jadi ada tarikan. Jadi di awal-awal dia masih bayi itu ya, mungkin masih lancip, tapi ketika dia mulai kepala bisa naik ke atas, mulailah membentuk bifid tadi. Jadi perkembangan milestone anak-anak bayi baru baru lahir itu atau yang 1 bulan 2 bulan indikator perkembangannya baik itu ketika dia mulai mengangkat kepalanya, dia prone gitu ya, mengangkat kepalanya. Nah, itulah mengapa pada prosesus spinosus cervical itu dia bifid ya, karena ada tarikan kanan kiri ototnya ya, apalagi ototnya apa tulangnya juga kecil, dia bisa membentuk gitu. Kemudian yang khasnya lagi adalah namanya ligamentum nuchae ya, ligamentum nuchae. Sehingga otot itu sebenarnya mobile, bebas, tapi dengan ada ligamentum nuchae tadi, nuchae namanya, sehingga itu memperkuat pegangan sebenarnya. Sama kalau di tangan kita ada sistem pulley, ada sistem pulley A dan C, A1, A2, A3, C1, C2, C3. Itu kan dalam rangka memperkuat tarikan, ya, genggaman dan penggunaan jari-jari tangan kita gitu ya. Dan di cervical juga seperti itu, ada ligamentum nuchae itu sebenarnya adalah memperkuat
Tapi biasanya kalau pada eh, operasi yang posterior approach itu ligamen nuchae yang sudah klasifikasi kita angkat saja ya. Karena dia akan berproses setelah sembuh dia juga menguat lagi dan kadang menjadi ada paritnya ya terbentuk ya karena ligamen nuchae yang kita angkat gitu ya. Sampai ke cervical 7 ya. Dan kita raba dari occiput ya kalau kita raba itu occiput ketemu tonjolan pertama itu adalah proses spinosus C2 ya. Jadi C1 tidak akan pernah kita raba pada pemeriksaan fisik yang kita lakukan. Ya, kita raba itu tidak akan pernah teraba. Ya, karena dia dalam kan karena dia tidak punya prosesus spinosus. Gitu ya. Nah, yang kita raba adalah proses spinosus C2. Kemudian proses spinosus yang panjang yang besar itu ada di C7. Yang C3, C4, C5, C6 itu dia seperti apa namanya turun, kemudian di C6 mulai naik dan paling menonjol adalah C7. Jadi kalau kita urut tuh, nah, cervical itu kan lordosis. Ya, lordosis kita urut sampai menonjol ketemu yang paling panjang itu adalah cervical proses spinosus C7 gitu ya. Dan itu kadang itu patokan kita untuk kalau pada skolosis kita ukur sagittal balance ya, sagittal balance. Untuk koronal eh, atau coronal balance di C7 juga gitu. Kemudian ada ada foramen ya, ini tempat lewatnya arteri vertebra ya, arteri vertebra. Dari C7 di C2 sampai C7. Ya, C1 nggak ada lagi. Nanti dari C2 ini keluar dia menyilang. Maka kalau kita operasi posterior approach itu di 2 senti dari midline itu, nah itu harus hati-hati. Jangan sampai kena kauter, jangan sampai kena benda apa namanya jarum atau pisau. Wah itu udah walau alam tuh, udah apalagi arteri ya, arteri ya hati-hati. Dulu pernah saya kerjain di posterior pas memasang skru di C2 kanan aman pas di kiri keluar itu arteri vertebralisnya ruptur ya. Nah, itu intinya perdarahan banyak intinya harus tenang. Kalau tidak tenang ya udah panik sendiri, nah, yang darahnya keluar juga. Biasanya mati di meja operasi. Kayak tidak harus panik dalam menghadapi apapun komplikasi yang terjadi di dalam intraoperatif. Ini lebih detail lagi ya, lebih detail mengenai anatomi. Ini adalah C1 ya. C1 apa namanya? Ada anterior arch namanya, ada posterior arch. Maka kalau pada X-ray, plain X-ray ya, plain X-ray kita lihat ada C2 itu ada dontoid kan ini C2 ya ada dontoid kemudian di depannya itu kan seperti ada apa namanya bentuk bulat gitu ya. Nah, itu anterior arch dan posterior apalagi dengan kita MRI atau CT scan kita lebih detail di situ. Kemudian sebenarnya cervical itu akan dibagi dia upper cervical dan lower cervical. Di upper cervical ini mulai dari occiput, occipital, C1, C2. Dan komponen C1, C2 dari occipital itu sebenarnya fungsi rotasinya sangat besar ya. Fungsi rotasi. Occipital kemudian tempat dia nempel ke lateral mesh ya, superior articular surface dari C1 itu. Ya, seperti ini. Nah, kalau ini bergeser itu menjadi namanya axial rotation trauma ya. Dan biasanya kita pasang skru itu daerah ini nih, ya. C1 surut. Nanti fraktur-fraktur ini sedikit dibahas ya. Kemudian C2 ada dens atau odontoid. Dia nempel di sini nih. Nih, ya. Ini panasnya kelihatan ya, Tom?
Tommy, ini panasnya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini. Kelihatan, Jadi Pak. ini adalah eh, tempat nempel di C1 ini untuk odontoid. Kemudian ada ligamen. Ada yang tahu namanya ligamen apa nih? Hah? Ini saya lihat tadi ada Israel kandidat. Israel. Siap. Transfer dong. Transfer ligamen ya. Transfer ligamen. Transfer ligamen itu dia memegang. Ya. Kalau ada ruptur transfer ligamen ya berjarak lah tempelannya ini. Ada namanya ADI ya. Atlantodens interval ya. Sekedar ini ya untuk kita nanti dibaca lagi. Baik, ini patokan-patokan kita pada cervical ya. Ada namanya anterior vertebral line, ada posterior vertebral line, ada spinolaminar line, ada posterior spinous line. Ya, kemudian ada clivus odontoid line di atas clivus odontoid line. Jadi kalau clivus jarak apa garis khayalnya harus jatuh tepat di pertengahan dari odontoid ya. Ini ada ukuran-ukuran lagi ya. Ada di sini ada apa nama? Ini ada adi, ini apa? Ini apa namanya Seral? Di sini. Yang Nah ini adi, yang di belakang apa namanya? Nah, nanti baca lagi deh. Kodi. Hah? Kodi bukan? Belum. Oke. Terus kalau kita lihat ronsen ya, kita lihat ronsen AP dan lateral. Di lateral kalau AP seperti ini ada yang terlihat ada lateral mesh, kemudian juga strike ya, tidak ada miring. Nah, kalau pada lateral yang perlu diperhatikan ketika tidak ketemu fraktur yang detail yang jelas, ini juga harus diperhatikan soft tissue ya, namanya retropharyngeal space dan retrotracheal space. Retropharyngeal space itu dilihat utamanya di C2. Kalau retrotracheal space itu di C5, C6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia melebar, ini 2 M, 2 mili. Ini 5 sampai 7 mili. Kalau dia lebar lagi, itu kemungkinan, kalau di kasusnya trauma ya, kasusnya ada trauma pada cervical. Maka bisa lanjut dengan CT scan atau dengan MRI. Ya, paham ya? Jadi kalau lihat ronsen, semua diperhatikan hard tisunya, soft tisunya gitu ya. Yang sampai miss gitu. Kalau dia seperti ini kan ini strike nih, harus kan lordosis nih ya. Ini kenapa dia menjadi strike nih? Ada spasme otot kah atau ada yang masalah-masalah lain yang terjadi gitu ya. Ini namanya ronsen oblique ya. Right oblique view dan left oblique view. Apa yang mau kita nilai dengan oblique itu? Kita mau melihat foramen ya, foramen intervertebralis. Tempat lewatnya eh, tempat lewatnya nephroid ya. Nah, ini biasa kalau kita lakukan cervical eh, ronsen itu pada orang tua, kita lihat ada suatu osteofit kah ya dengan gejala radikulopati atau myelopati. Nah, itu kita mau melihat foramennya. Terlihat eh, terlihat ada osteofit ya pada foramen ya pada orang tua. Ya. Tapi kalau lebih detail lagi sebenarnya adalah dengan eh, lebih detail lagi dengan MRI ya untuk melihat semua di foramen tempat lewatnya nefrot tadi ya. Kemudian kalau kita tidak bisa melihat yang bawah C7, nah, ini namanya apa namanya? Vando. Hah? Ini harus
Namanya adalah swimmer view ya, swimmer view. Itu melihat detail C7. Karena kenapa harus ini rata-rata yang datang itu kan C6 mungkin kelihatan, tapi C7 nggak kelihatan. Frakturnya mungkin C7, gitu ya. Maka harus memastikan bahwa kita bisa melihat semua vertebral body, cervical region ya. Hingga kalau posisi ini paham, apa yang dilakukan. Nah, kalau ronsen itu kalau bisa semua residen bedah juga bisa melihat ya. Nanti di daerah kalau posisi-posisi ini tidak bisa dilakukan oleh radiografernya, wah itu bencana. Nah, apalagi kita juga nggak paham gitu ya. Itu bencana, nggak bisa detail kita menekan diagnosanya. Ya. Nah, maka harus paham. Ketika ada kasus, ada yang dinas, sama-sama lihat. Yang residen bedah lihat, yang ortopedi bisa menemani, semua bisa apa namanya mendapatkan bagaimana posisi-posisi yang ideal pada swimmer view ini ya. Nah, kalau kalau di AP ya, AP itu kalau lihat C1 C2 kadang nggak kelihatan ya. Itu AP. Maka pilihannya adalah dengan open mode ya. Open mode view. Melihat C1 ada fraktur K atau ada C2 odontoid fraktur K. Pada lateral odontoid bisa lihat ya. Ini kalau yang odontoid tipe 3 yang masih undisplaced, itu kadang dengan open mode view ini lebih bisa menggambarkan gambaran garis patahnya di vertebral body kayak ya. Ya, open mode ya seperti biasa, posisinya buka mulut ya, giginya menganga gitu ya. Kita bisa melihat detail C1 AP AP-nya ya. Ini paham ya, ini bisa dilakukan di IGD. Ya, harus bisa dilakukan. Radiografer kalau tidak paham, dilihatin foto ini, dilihatin gambar ini, gini posisinya nih. Dia juga harus belajar. Sebenarnya kan dia udah belajar sebenarnya posisi-posisi itu ya. Nah, cuma yang ideal harus kita dapatkan. Hingga itu proses eh, apa namanya pembelajarannya terus berjalan ya. Diskusi lah, ya diskusi. Kemudian traumanya, kapan itu terjadi trauma? Macam-macam kejadiannya. Pertama tentu adalah yang paling banyak itu adalah motor vehicle accident ya, kecelakaan lalu lintas. Dia naik mobil, ada flexi extension force ya. Jadi gerakan fleksi ekstensi yang cepat, kadang kepala apa namanya kepala headrest pada kursi mobil kita itu tidak ada ya, sehingga kita ada trauma tumbukan yang cepat, itu bisa apa namanya trauma juga pada cervical ya. Kemudian pada kasus jatuh, wah, ini jatuh, fall, ini saya ambil ini, siapa yang tahu ini apa nih fall ini? Hmm? Siapa yang pernah mendengar lah? Apa itu fall? Gambar ini. Nah, tandanya udah pernah nonton. Ini film ya, film. Film kemudian dia manjat apa tower 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 apa ini? Tower apa namanya? Apa sinyal apa kayak Telkomsel kita gitu ya, towernya. Manjat dia ke atas, melihat mau videokan mau momen-momennya tapi ternyata bermasalah ya, tangganya naiknya itu patah sehingga berhari-hari dia di atas itu ya, dan jatuh itu fraktur vertebral body juga hebat ya. Ini contohnya ya, pertama accident, kecelakaan lalu lintas, fall, kemudian ada sport injuries. Sport injuries itu bagi apa namanya ke olahraga yang fight apa namanya itu memang berbenturan gitu ya. Berbenturan ini rugby ya, atau
eh, yang tinju yang apa tuh namanya itu tinju yang semuanya bisa di tangan pakai kaki bisa kemudian ngunci itu apa namanya itu ya? Eh, UFC dong. apa namanya? UFC dong. UFC ya, UFC enggak. Ya, jadi wah itu sangat berisiko juga kalau itu. Ya, dikunci lah kepala bisa kena lah gitu ya. Ini trauma-trauma yang akan terjadi pada olahraga. Kemudian juga ada medical condition yang juga harus diperhatikan ya. Ada mungkin ini metastasis atau ada osteoporosis yang terjadi ya. Nah, ini juga menjadi hal kita nih harus diperhatikan. Jadi kalau kita lihat kasus pasien datang klinis itu menjadi sumber eh, informasi penting gitu ya. Maka radiologi, apa penting itu radiologi? Kalau klinisnya tidak jelas, dia bingung dia. Jadi jangan salahkan juga radiologi tidak bisa baca ronsen karena dia perlu klinis. Ini ngantar minta ronsen eh, ronsen panus ya sederhananya gitu ya. Ronsen foto manus dekstra, AP lateral, AP oblik gitu. Yang dia lihat dia nggak fokus gitu. Menyeluruh. Kalau kita laporkan bahwa ada udem ya ada luka di daerah setinggi apa di atas posterior di dorsum manus di level metakarpal 5 misalnya kan. Ya nggak perlu juga disebutin metakarpal tapi di daerah manusnya. Maka ketika dia lihat ronsen dia akan fokus di situ. Oh iya ini ada patah. Nah, walaupun patah itu ya sedikit gitu ya. Nah kalau kita kan paham gitu karena kita tahu klinisnya. Jadi jangan anggap bahwa kita itu lebih tahu dari radiologi gitu ya. Jadi kadang ada yang merasa radiologi enggak karena mereka butuh data klinis. Ya, dengan data klinis dia akan bisa menyorot gitu ya, screening lebih banyak di situ. Sama orang patologi anatomi, nah, dikasih eh, apa jaringan, kemudian dibuat, diparafin, kemudian dipotong, ditempel, gitu. Dia dilihat mikroskop kan. Kalau klinisnya nggak ada, dia bingung apa yang mau dicari gitu ya. Jadi curiga klinis misalnya adalah malignan, dengan ronsen ada gambaran di atas dan curiga ada suatu gambaran apa primary gitu ya. Kalau dia ceritanya adalah metastasis, dia akan bisa terarah. Nah, maka kalau kita di IGD, di Poli, Prajalan itu, kalau kita minta penunjang, klinisnya masukin. Itu sangat penting, sangat-sangat penting. Ya, sehingga dia bisa uh, membaca itu dengan lebih detail dan terarah dengan klinis yang kita buat gitu ya. Dan ini penting ya, ada namanya Asia Impairment Scale. Dulu ada namanya Frankel Scale ya. Yang lebih komplit itu kita lebih memakai Asia Impairment Scale. Kita bisa melihat jadi bukan hanya sekedar dermatom ya, ini kan dermatomnya sesuai dengan daerah-daerah di kulit tubuh kita ya. Nah, juga kita bisa periksa motor ya, gerak otot kita. Dan nah, ini harus hafal nih semuanya. Ya, elbow flexor, wrist extensor, elbow extensor, finger flexor, finger abductor ya, untuk T1 ya. Kemudian di bawah hip flexor, knee extensor, ankle dorsiflexor ya, long two extensor dan sampai di S1 nih. Ini udah ya siapapun itu ya residen ortopedi atau residen bedah ini sudah mendarah daging ya. Nah, mendarah daging itu udah uh, makanan sehari-hari lah gitu. Kalau ditanyakan nah dia nggak lupa lagi deh ya. Nah, kalau sama dokter muda saya tanya mungkin dia agak AO anunya kan jawabnya. Tapi kalau residen bedah, residen ortopedi ini nggak ada lagi AO ini udah hafal nih. Ya. Kemudian ada pembagiannya A, B, C, D, E sesuai dengan penemuan klinis yang kita lakukan. Ini dasar dasar kita bahwa keadaan si pasien kondisinya seperti ini. Ini semakin berat ya semakin A deh.
Kalau A itu ada yang disebut disingkatnya absen gitu ya. Jadi absen semuanya nggak ada lagi. Sensorik motornya nggak ada lagi. Nol. Kemudian kalau E itu excellent. Excellent dia normal. Seperti kita normal orang jalan biasa, tidak ada kesemutan, tidak ada kelumpuhan gitu ya. Dan ini yang harus diperhatikan ya. Ini sesuatu yang kalau dia A ya absen tadi itu hanya 11% dia improve. Jadi sangat berat. Ini katakan bahwa ketika kasus sudah A, itu untuk naik ke B, ke C, ke D itu sangat kecil kemungkinan. Jadi jangan kita berharap ya, jangan beri angin segar kepada pasien kita di operasi ini. Wah, ini mudah-mudahan bisa kembali. Dulu ada cedera kepala nih, ini kasus cedera kepala. Cedera kepala GCS 3. Ya, GCS 3 nih. GCS 3 wah ini kalau kita operasi paling kurang kita bisa memperbaiki Bu, Pak, gitu, kepada orang tua misalnya ya. Naiklah GCS 4. Ya GCS 4 ya berapa persen lah. Ya. Nah, yang kita beri harapan itu adalah kalau dia sudah A, ini nyaman di kursi roda dan di kursi roda ini dia akan berkarya. Nah, kalau seperti itu kan sudah kita siapkan. Ya. Nah, jadi 11% dia improve, hanya 11%. Nah, semakin tinggi dari B, dia bisa 44%. Kalau di C bisa membaik di 55%. Kan kasus ini menandakan dia akan bertambah kemungkinan chance-nya untuk bisa perbaikan gitu ya. Kalau D ya 97 ya 97% dia akan baik kalau segera kita lakukan tindakan gitu ya. Jadi excellent ya. Ya. Nah, ini data yang menunjukkan semakin berat ya, itu prognosisnya juga semakin jelek. Nah, ini yang saya buat tadi. Ini saya dapat ini pasien ini yang tadi kemarin nggak salah nih. Ditelepon sama dokter bedah di Jambi, daerah Kabupaten apa Batanghari atau apa. Di ronsen seperti ini. Wah, ini luar biasa ini. Kenapa luar biasanya? Translasinya seperti ini. Kita nggak mikir sarafnya ya. Kita nggak mikir sarafnya nih. Kalau sarafnya udah putus. Ya. Nah, tapi yang kita pikirkan apa? telepon aja gitu. Nah, kita pikirkan apa? Di sini ada aorta, ya kan? Ada ginjal, ada pedikel ginjal yang anu. Nih, apa nggak ketarik itu gitu ya? Seperti dia aman-aman aja, nadi aman, ya. Vital sign-nya normal, kemudian urinnya juga tidak ada perdarahan gitu. Jadi intinya aman nih sekarang nih. Tapi yang saya takuti ya ketika kita reduksi, ya kita reduksi nih, malah direduksi yang tidak aman jadi ya. Ya, jadi ini nggak kalau dengan lihat ronsen ini kayaknya dia katanya menabrak kemudian dari belakang atau dari samping gitu ya, tabrak lagi. Kayaknya dia digilas atau terlipat lah pinggangnya itu. Kelipat pinggangnya, nah, patahnya di seperti itu. Jadi ya, ini untuk kasus di lumbar. Kalau di cervical ini kasus-kasus seperti ini banyak. Ya. Jadi cervical kita bagi upper cervical dan lower ya, karena upper itu banyak ternyata kasus-kasus kejadian anunya apa namanya keparahannya. Ini kita lihat nih C1 fraktur Jefferson ya. Nah, jatuhnya kalau dia axial load jadi tepat di bawah ini Jefferson fracture. Di anterior archnya fracture, posterior archnya fracture. Jadi kalau ada axial loading dan rotasi, nah, dia bisa di lateral mesh. Kalau axial loading fleksi sambil fleksi, itu bisa di anterior arch. Kemudian dengan ekstensi, itu di posterior arch. Ekstensi itu kan menekan ya, di posterior. Jefferson fracture ya. Kalau tidak bisa lihat dari lateral, ya, di AP open mode view tadi bisa kita lebih detail lagi. Kalaupun nggak kelihatan, dengan CT scan menjadi pilihan berikutnya ya. Nah, C2 ada odontoid, ada hangman's ya, hangman. C2 odontoid cerita kita. Nah, itu lihat di bagian ligamen transfer ligamen tadi ya.
Kalau dia di atas ligamen transfer C1, C2 di level ligamen transfer. Kalau mengenai base sampai vertebral body dari C2 itu type 3. TP1 TP2 itu tinggi kasus non union, ya non union. Karena dia fraktur kan, yang transfer aman dia bergeser. Tapi kalau pada kasus 3 karena dia metafisis ya, bagian trabekula itu lebih unionnya lebih cepat. Best prognosis pro healing. Ya, itu di bawah tuh kan high risk non union ya. Hangman itu ya kalau kita lihat orang yang bunuh diri itu mungkin hangman nih. Ini kan istilah hangman itu orang hang tergantung gitu ya. Ini ada beberapa tipe. Di Levin and Edward classification ya. Levin and Edward classification kita lihat type 1, type 2, type 2A, type 3 ya. Nah, ini pada cervical, upper cervical ya, ada beberapa kasus. Kemudian ada masalah dengan occipital, di duanya C1 ring, ini AU klasifikasi ya. Ada C2 3 joint ya. Ini upper cervical. Ini kalau di lower kita bisa lihat ada AO-nya, ada compression, ada tension band injuries, ada bilateral injuries. Bilateral injuries itu bilateral facet injuries ya. Bilateral facet dislocation ya. Kemudian ada translation, ada facet injury juga. Nah, ini juga kalau ortopedi ini harus menguasai ini ya. Nah, ini lihat nih ya, ada facet dislokasi. Ini istilah yang kita pakai di cervical adalah facet dislokasi. Karena facetnya sangat khas pada cervical itu. Facet cervical itu posisinya oblik. Sehingga gerakan rotasi, gerakan bending, gerakan fleksi, ekstensi bisa dilakukan. Beda dengan torakal. Torakal itu lebih datar. Ya, lebih datar. Dan kemudian dia juga ada iga, sehingga torakal itu sangat terbatas gerakan. Di lumbal kalau kita lihat secara koronal gitu ya, lumbal seperti ini. Jadi gerakan fleksi, ekstensi lebih banyak. Ya. Kemudian lateral bending sedikit. Tapi paling banyak gerakan itu adalah di cervical, sesuai dengan facet. Nah, bentuk facetnya ya. Kemudian ini teardrop fracture ya, teardrop. Hati-hati. Kita lihat di ronsen kayak ada ujung vertebral body yang fraktur. Tapi hati-hati, di situ ada kemungkinan ada ligamen tear ya, ligamen tearnya ya. Dan unstable ya, unstable. Ya ada flexion type, ada extension type. Ini kita lihat nih ya, ini gini. Ini kalau kita lihat, wah ini dikit kok gitu ya, dikit. Nah, inilah disebut dengan teardrop. Dan hati-hati dia posterior kompleksnya juga ruptur, unstable. Ya, kalau udah seperti ini hati-hati. Ya itu kasus-kasus cervical. Gimana cara penanganannya? Tentu di IGD itu adalah maka ini menjadi target saya nih ke depan. Kita bisa menyiapkan cranial traction ya, cranial traction. Kasus-kasus cervical di awal-awal itu harus ditraksi. Ya. Nah, kelumpuhan itu juga penyebab iskemik yang terjadi juga menyebab keparahannya. Maka harus bisa masang, semua bisa masang. Saya dulu lagi pas di sekolah, kemudian ada stase ke Bali, semua residen itu bisa pasang. Ya. Lagi mencari-cari cranial traction. Intinya memasang itu simple ya, tidak susah. Cuma memang banyak yang harus diwaspadai ya, dangernya juga hati-hati. Itu traksi pada cervical ya, ditarik dengan posisi slide ekstensi sehingga kalau dia ada fraktur pada korpus bisa merilis tekanan-tekanan yang ada. Kalau dia dislokasi facet juga bisa mereduksi secara
apa namanya alami ya. Nih kalau kita reason ya satu tuh. Jadi kranium itu dua tabula kan, tabula eksternal dan internal. Nah, di eksternal kita pasang sudah dan itu cukup kuat. Ya. Dan kalau sudah sampai ini ya kita tentu kita rencanakan unstable dan rencanakan operasi dan bisa sampai kita memfiksasi occiputnya. Jadi namanya occipital cervical fusion ya. Nah, kalau udah dipasang ini tentu ada keterbatasan gerakan ya. Nah, jadi kepala robot ya. Tapi masih ada sedikit ya, ada sedikit. Tapi sangat sudah berbeda lah. Kita yang masih mobile ya. Itu pembedahan bisa dari anterior, sepanjang cervical anterior itu bisa kita lakukan tindakan. Ya. Kasus terakhir kita punya kasus spondylitis TB yang merusak 2-3 korpus, kita pasang panjang. Kalau ini yang ini kan ini expandable cage namanya, expandable cage. Ini anterior cage, yang di bawah ini kita bisa mengukur tingginya ya, bisa dipanjangin expandable. Kemudian bisa dari posterior, ya tergantung dari kerusakan, tergantung dari bagian mana yang memang kita bisa saja anteriornya yang bermasalah, tapi kita bisa masuk ke posterior. Atau dari posterior kita bisa masuk ke anterior ya. Dan bisa pilihannya dengan dua ya, anterior dan posterior untuk penanganannya ya. Dan ini saya tunjukin ya, ini Philadelphia di tengahnya kosong, kita bisa pasang kalau RW-nya terganggu ya. Baik, itu sedikit mengenai trauma servikal. Yang paling penting yang saya garis bawah merahi adalah diagnostik. Diagnostik harus paham kasus servikal ini dengan pemeriksaan. Pemeriksaan X-ray, pemeriksaan klinis, kita harus diperiksa. Baik, dikembalikan kepada moderator, Tommy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Roni pada untuk presentasinya. Untuk ini sekarang kita kembali ke residen. Apakah ada yang mau bertanya? Dr. Tommy. Ya, silakan. Izin dok, izin bertanya mengenai trauma cervical yang bagian lower dok. Itu seberapa sering terjadi insiden terkenanya cedera nervus phrenicus dok? Selain itu, apakah setiap trauma cervical sebaiknya untuk pencegahan kita akan lakukan untuk intubasi dok? Terima kasih banyak dok. Yang pertama tadi nervus phrenicus ya, kan? Ya baik dok, ya dok. Yang kedua apa tadi? Untuk pencegahan terjadinya gagal napas atau terkena cedera nervus phrenicus, apakah iya. sebaiknya kita lakukan intubasi pada trauma yang bagian lower cervical dok? Terima kasih dok. Jadi pada trauma cervical ini yang kita perhatikan adalah gagal nafasnya ya. Maka kalau saya sering tuh kadang berdebat dengan anestesi ya. Kalau udah di atas tuh yang upper cervical, baik di posterior, ini harus siap ICU nih. Gitu. Nah, intinya kalau ICU itu tentu kan yang mengganggu dari spinal cord ya, mengganggu dari spinal cord. Biasanya kalau cervical 4 ke atas, nah itu sangat mengganggu karena di daerah itulah phrenicus di kontrol di C4 ke atas gitu ya. Nah, kalau C4 ke bawah, dia aman nih. Ya. Tapi hati-hati juga inflamasi udem yang terjadi itu walaupun di C6 dia bisa sampai ke atas udem yang terjadi. Bisa kematian. Maka dulu ada yang apa namanya istilahnya kalau dia fraktur servikal itu sesuai dengan nomor servikalnya, kematiannya gitu ya. Kalau servikal 1 sehari itu mati itu mah. Kalau servikal 7 hari lah kita lihat. Jadi itu tidak benar gitu ya. Tidak benar. Wah, kalau kasusnya membuat dia udem, ya inflamasi yang terjadi berat, ya itu akan semakin berat.
maka pemberian steroid itu menjadi pilihan pada kasus cervical ya. Tapi ini masih debatable juga nih, masih diperdebatkan dengan segala risiko komplikasi pemberian high dose methylprednisolone ya. Jadi kalau kasus C1-2 yang kita operasi sebenarnya kalau tidak mengganggu spinal cord, dia tidak akan mengganggu jalan pernapasannya, nervus phrenicusnya. Ya. Nah, jadi ini kalau post op pun bisa di RR saja, di HCU bedah saja cukup. Malah bisa di ruangan biasa, ya. Nah, karena tidak akan mengganggu. Tapi kalau dia mengganggu kita, apalagi kalau kita buka spinal cordnya ada tumor, nah itu juga perlu ICU sebenarnya kan. Tapi kalau kasusnya tidak menekan, ini bisa tidak tanpa perlu ICU. Dan intubasi menjadi pilihan ketika jalan nafasnya berbeda yang normal ya. Ya biasa itu ada abdominal, perutnya lebih kembang ya, dadanya tidak begitu kembang. Ini perut abdominal, pernapasan abdominal namanya. Itu menjadi perhatian ya, setiap kasus cervical kita perhatikan itu. Ya, kalau udah seperti itu siap-siaplah dengan ICU, intubasi ya. Karena akan terjadi kegagalan nafas tuh. Ya. Jadi tanda itu. Lihat kalau kasus cervical dadanya tidak ngembang tapi perutnya yang kembang kempis, nah, itu harus menjadi perhatian dan harus siapkan intubasi dipasang ini ya, ETT ya, dan masuk ICU. Gitu. Itu Van ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Ya, terima kasih pada Nirvan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya dok. Ya, silakan Dr. Lafke. Izin dok, Larke dok, izin bertanya dok. Jika nanti kita di daerah dok, kita mendapatkan kasus cervical dok, terus apakah penanganan awal kita hanya suspense control yaitu collar neck, atau ada tindakan lain dok yang kira-kira bisa kita lakukan, dan medikamentos apa yang awal bisa kita berikan pada pasien yang kondisi cedera cervical ini dok? Ya, Larke. Kalau ketemu kasus cervical, tentu penanganan awalnya diposisikan lah deh, ya, pasang collar neck. Tapi kalau kita sudah collar neck, kemudian kita ronsen, ada dislokasi, ada fraktur kompresi, ya sebenarnya ditraksi ya. Nah, kalaupun tidak ada traksi, posisinya diekstensikan sedikit. Kemudian kalau tidak ada Philadelphia, ada kasih bantal kecil kanan kirinya, ya, bantal kiri menjaga supaya dia tidak tambah dia fraktur yang terjadi tidak tambah berat gitu ya. Dialas lah kanan kiri bantal itu ya. Nah, apakah bisa dipasang traksi lebih baik? Nah, kalau mulai nanti waktu ke depan kita ajarkan bagaimana pasang cervical traksi, ini akan lebih ideal sebenarnya. Ya. Intinya penanganan pertama harus dalam keadaan alignment yang baik. Ya, alignment yang baik. Kalau alignmentnya terjaga, kerusakan terjadi juga bisa kita kurangi. Ya, itu ya, Larke. Iya dok. Terima kasih banyak dok. Ya. Terima kasih pada Dr. Lake. Apakah ada pertanyaan lagi? Itu Dikara Nofirman. Silakan Dr. Dikara. Assalamualaikum dok, izin dok Salam. izin bertanya dok mengenai pasien dengan trauma cervical ini, kira-kira apa saja dok harapan pemulihan yang realistis untuk pasien tersebut, mengingat perlu kita edukasi kepada keluarga pasien, kira-kira apakah ada cedera-cedera yang membuat pasien itu menjadi gangguan permanen atau tidaknya dok. Terima kasih dok.
Ya, tadi yang saya liatin ya, yang ini nih ya. Mana nih? Ini. Inilah keadaannya ya. Kalau pasien rata-rata yang datang ke kita itu ke M Jamil itu kan keadaannya sudah dengan lumpuh ya. Karena traumanya hebat. Yang datang kita itu traumanya hebat-hebat. Yang trauma sedang-sedang nggak pernah ya, kita ketemu di B, di C, di T juga jarang kita ketemu ya. Tapi yang datang ke kita itu adalah keadaan lumpuh total ya, ada A, ada absen sama sekali. Ya kalau seperti itu harapannya ya pasien harapannya adalah nyaman di kursi roda, ya, wheelchair case. Ya. Jadi ya nggak muluk-muluk kita berikan wheelchair case. Jadi pasiennya paham, keluarga juga paham. Wah ini kan udah operasi tapi nggak baik-baik. Ya itu yang info konsen kita berikan. Ya kalau dia sudah sampaikan bahwa dia siap, kalau dia siap kita motivasi sehingga dia bisa menerima kondisinya yang terjadi gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang memberi harapan gitu ya. Ini kan mudah-mudahan ada perbaikan ya mungkin dengan doa. Enggak, yang jelas kita sudah menjelaskan kondisi terberat. Apa yang nanti ada mukjizat atau ada apa di luar dari kemampuan kita yaitu wallahu alam ya. Yang jelas dengan data ini kita bisa menggambarkan bahwa ini yang terjadi. Yang 11% itu, ya mungkin yang 11 dari 11% itu kan mungkin saja ada pasiennya itu. Gitu ya. Gitu ya Dikara ya. Jadi karena jeleknya pada kasus A tadi, kita tidak memberi harapan yang banyak. Oke? Terima kasih, Dok. Ya. Ya, terima kasih dan cara izin dok mungkin karena sudah izin dok rekan-rekan mungkin karena sudah pukul 7 Setuju ya? kita sudahi dulu untuk kuliah subuh hari ini. Ya. Ada Dr. Izin Rizky juga ada Dr. Rizky. Silakan Ya. mungkin ada dari sepatah dua kata dari Dr. Rizky. Rizky lagi di KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh dari bandara? Masih Di ruang conference-nya. Conference. Ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Roni. Kayak Ustadz Dr. Roni pagi ini. Iya pagi. Tapi kuliah subuh. Harusnya pakai sorban lah harusnya. Makasih banyak Dr. Roni sudah menyumbangkan waktu pagi hari ini. Ya, Dr. Rizky. Itu juga untuk PPDS ya, trauma cervical ini penting sekali lah ya. Kan itu kan primary survey itu C ya kan. Jadi ya jangan sampai luput lah gitu ya. Luput kalau pasien ada trauma cervical karena penting sekali. Mudah-mudahan apa yang diberikan Dr. Roni pagi ini bermanfaat bagi kita semua ya. Tolong diterapkanlah untuk di praktiknya sehari-hari. Dan kalau belum sambil ngantuk-ngantuk atau apa nanti diputar lagi rekaman YouTube-nya gitu ya. Untuk lebih memahami. Ini pada berangkat ke Bukit nih kayaknya. Iya betul. Nah, acara apa di Bukit? Acara beralih anak dokter Biar. Ya, Dr. Roni Pak berangkat. Nah. Iya, Sontale. Oh ya udah. Oke lah, salam aja ya Dr. Roni. Ya, sip. Terima kasih banyak Dr. Roni semuanya ya. Selamat ke Bukit Tinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada Dr. Rizky. Dengan demikian berakhir kuliah subuh pagi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Roni pagi ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita dan menjadi amal jariah untuk Dr. Roni untuk kedepannya. Dengan demikian kita tutup kuliah subuh hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, jalan ke Bukit Tinggi, jangan senang-senang benar, lembe-lembe Bukit Tinggi. Iya, trauma cervical lo kok. Trauma cervical lo kok ya. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.